warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kesulitan yang mewarnai hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesusahan yang menyelimuti hari-hari kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barokah bacaan ini semua badai akan segera berlalu dan kegelapan yang menyertai kita akan diganti oleh Allah dengan keadaan yang terang benderang. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Fadil As-Sayyid Muhammad Hakfi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini, dan barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca dua ayat berikut ini. Nah, dua ayat yang dimaksud di sini adalah dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, yaitu ayat ke-128 dan ke-129. Jadi surat At-Taubah itu kan jumlah ayatnya 129 ayat. Ini adalah dua ayat terakhir, berarti ayat 128 dan 129 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu bunyi dua ayat yang dimaksudkan. Dalam kitab ini diterangkan, wa man dawama ala qiraati hatainil ayataini, barang siapa yang istiqomah atau mendawamkan membaca dua ayat tadi, sab'a marratin dubara shalawatil maktubah, sebanyak 7 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Artinya istiqomah membaca dua ayat tadi sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardhu. Nah, apa faedah yang bisa didapatkan? Di sini diterangkan, in kana dha'ifan qawiyya, jika ia seorang yang lemah dalam segala hal, lemah keberadaan dirinya, lemah ekonominya, lemah segala sesuatunya, maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak lemah lagi. Au dalilan azza, ai in kana dalilan azza, jika yang bersangkutan keberadaannya hina dalam menjalani kehidupan, tersisih dalam hidupnya, disisihkan oleh masyarakatnya,
azza, maka ia akan menjadi mulia. Artinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia sehingga dimuliakan oleh orang lain. Au maghluban intasara, ai in kana maghluban intasara. Atau jika yang bersangkutan adalah orang yang tak berdaya, kalah dalam segalanya, kalah dalam ekonominya, kalah dalam pekerjaannya, kalah dalam usahanya dari orang lain, intasara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Au mu'siran yassarallahu taala fi jami'i umuri, atau ia selalu diselimuti oleh kesulitan. Kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam hal mendapatkan jodoh, kesulitan dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Yassarallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam semua urusan yang dijalaninya. Au madyunan qada dainahu, atau jika yang bersangkutan sedang terlilit hutang, sedang terjerat tanggungan besar, qadallahu dainahu, maka Allah akan melunasi hutangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan pada yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Au makruban rafa'a anhul hamma wal ghamma wal hazana, atau ia selalu dirundung kesusahan, diselimuti kebingungan, kegelisahan, keresahan hatinya. Rafa'allahu anhul hamma wal ghamma wal hazana, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, kebingungannya dan kegelisahannya. Au mudhiqan wassa'allahu alaihi rizqa wal khair, atau ia adalah orang yang sempit ekonominya, lemah mata pencahariannya, wassa'allahu alaihi rizqa wal khair, maka Allah akan meluaskan rizki kepadanya, akan membuka pintu-pintu kebaikan untuknya sehingga ia tidak sempit lagi. Au maghluqan, atau ia orang yang terkunci rizkinya, terkunci jodohnya, terkunci pergaulannya. Fataha alaihi abwabal mughallaqat, maka Allah akan membuka hal-hal yang menjadi penghalang hidupnya. Semua rintangan-rintangan yang menjadi penutup datangnya rizki, penutup datangnya jodoh akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya akan berjalan lancar atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah mendawamkan bacaan tadi. Jadi kesimpulannya, orang yang istiqomah membaca 2 ayat tadi sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardhu, setiap selesai sholat wajib, maka pertama, jika ia seorang yang lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika ia orang yang hina akan dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika ia tidak berdaya dalam segala hal, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang keempat, jika ia selalu dirundung kesulitan, maka kesulitan itu akan diganti oleh Allah dengan kemudahan baginya. Yang kelima, jika ia sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan yang besar, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk segera dapat menyelesaikannya, untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam, jika ia sedang diselimuti oleh kesusahan, kebingungan dan kegelisahan, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, kebingungannya dan kegelisahannya. Yang ketujuh, jika ia orang yang sempit ekonominya, lemah mata pencahariannya, maka Allah akan meluaskan rizki untuknya. Dan yang kedelapan, jika ia orang yang terkunci rizkinya, terkunci jodohnya, terkunci pekerjaannya, terkunci usahanya, tertutup semua kebaikan untuknya, maka Allah akan membuka penghalang-penghalang itu sehingga semuanya berjalan dengan lancar atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya bisa kita lihat di kolom deskripsi. Adapun cara bacanya, ini ada dua pilihan, boleh bertawassul atau tidak bertawassul pun juga tidak apa-apa. Karena ini merupakan amalan tetap, amalan rutinitas yang menjadi keseharian kita. Jadi tidak dibatasi waktu. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, pokoknya diistiqomahkan saja. Perlu saya tegaskan di sini bahwa kunci utama kesuksesan seseorang dalam mengamalkan suatu amalan adalah bil mudawamah, dengan cara istiqomah. Sekali lagi, kesuksesan seseorang dalam mengamalkan suatu amalan adalah dengan beristiqomah. Tanpa adanya istiqomah, sulit bagi kita untuk bisa menggapai adanya kesuksesan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.